Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film berjudul Shiro rilisan tahun 2023 dengan jumlah 20 episode ini akan menceritakan sekelompok wanita cantik, jago tarung, dan berprofesi sebagai bodyguard yang pasti memiliki banyak musuh karena banyak mengawal-ngawal orang penting. Di mana film ini akan banyak plot twist tak terduga yang pasti akan membuat kalian greget dalam menontonnya. Dan kira-kira seperti apa sih jalan ceritanya? Ini sudah saya rangkum semua episodenya, jadi jangan skip jika ingin ngerti semua jalan ceritanya sampai akhir. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Shiro merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengawalan orang-orang penting yang biasa kita kenal dengan sebutan bodyguard. Merupakan perusahaan independen yang sangat terkenal di Singapura, bahkan sudah mulai mendunia, di mana Shiro kerap berhasil menyelesaikan misi-misi sulit yang contohnya seperti mengawal pejabat yang suka korup, mengawal pengusaha, artis, dan lain sebagainya. Dan Shiro sendiri beranggotakan 6 orang yang 5 diantaranya ada sebagai eksekutornya. Yang pertama ada ketua, dia bernama Shofu, tapi dalam bertugas memiliki nama julukan yaitu Zodiac Leo. Nah, sisanya ada Virgo, Scorpio, Libra, Aries, dan satu orang lagi yang memantau dari kejauhan alias monitoring. Dia cowok sendiri dan jadi satu-satunya orang yang paling ahli dalam urusan IT. Dan untuk namanya sendiri, kita sebut saja dia Ujang. Pada detik ini, mereka baru saja mendapat tugas baru untuk mengawal seorang pesepak bola asal Korsel bernama Jisung Park, di mana Jisung ini kabarnya bolak-balik mendapat ancaman pembunuhan dari bandar judi sekaligus triad asal Korea. Dan untuk alasan kenapa Jisung diteror ialah karena ia menolak adanya pengaturan skor yang mengharuskan Korea kalah. Nah, Jisung jadi satu-satunya orang yang mencetak gol, makanya dia diincer. Dan kebetulannya besok ini dia akan mengadakan acara pernikahan di Singapura. Makanya dia nyawa Shiro untuk memastikan acara pernikahannya tersebut berjalan lancar. Nah, setibanya di bandara dengan Leo, Libra, dan Scorpio yang akan masuk duluan, belum juga tiba sudah banyak fans yang menunggu kedatangan Jisung yang mereka saat itu langsung mendekati untuk melihat apakah ada yang mencurigakan atau tidak. Dimana setelah mendapatkan kabar bahwa Jisung sudah mendarat, Leo tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria kece yang Leo hanya terdiam saja ketika melihat wajahnya, hingga tibalah Jisung dengan kekasihnya yang diketahui bernama Cleo. Nah, dengan tambahan bodyguard lanang yang sudah mengikuti Jisung dari Korea, Leo langsung menghubungi dua rekannya yang membawa mobil untuk siap-siap. Lantas saat itu juga mereka langsung meluncur untuk menuju ke hotel tempat Jisung menginap. Dalam perjalanan paling baru beberapa kilometer, tiba-tiba Ujang mendeteksi adanya mobil yang mencurigakan mengikuti mereka dari belakang, di mana Leo saat itu langsung meminta rekannya untuk formasi silang. Dan adegan ini cukup membuat Cleo tegang sendiri. Mobil itu terus memepet hingga akhirnya membuka kaca, dan ternyata itu bukanlah triad atau sejenisnya, melainkan penggemar berat yang bernama Hana. Untuk kemudian Leo pun langsung menginstruksikan agar keluar dari jalur tersebut, yang alhasil membuat Hana tak lagi bisa mengejarnya. Nah, dikira akan tenang, tak lama muncullah dua mobil dari arah yang berlawanan, yang kali ini benar-benar pembunuh bayaran, sehingga karena tidak punya pilihan lain selain melawan, Jisung dan Cleo pun langsung dipindahkan ke mobil satunya, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Adegan berpindah, dan mari saya perkenalkan Anda dengan seorang fotografer terkenal bernama, kita sebut saja dia Cecilia, yang dia nantinya akan menjadi fotografer dari pernikahannya Jisung. Dan pada detik ini, dia mendapat sedikit ledekan dari pengemudi lain yang mengenakan mobil sedan, yang ternyata itu merupakan pria yang bertabrakan dengan Cleo di bandara. Dan mari kita sebut saja pria ini dengan sebutan Tiger. Dan diketahui, Tiger ini merupakan anak orang kaya sekaligus pembisnis dari sebuah perusahaan yang ada di Singapura. Nah, entah kebetulan
atau memang mereka ditakdirkan ketemu lagi di satu tempat yang sama saat Cecilia akan melakukan pekerjaannya, yaitu memfoto model di tengah lautan. Ternyata ada Tiger juga di dalam kapal itu yang entah sedang apa dia di sini, dimana hal itu membuat Cecilia kesal karena jadi nggak fokus, ditambah dia juga kelingan akibat tak kuasa menahan gelombang yang makin membuat efek mabuk hingga puncaknya karena tak kuat ia pun akhirnya muntah juga. Nah, apesnya Tiger lah yang terkena muntahan tersebut, yang sekarang giliran Tiger lah yang kesal bukan main. Kembali ke Leo dan kawan-kawan, setibanya mereka sampai di hotel, setelah memastikan semua aman, Leo pun langsung menanyakan Hana tadi, yang ternyata Hana itu memang fans fanatik yang bahkan menganggap Jisung sebagai pacar, dan Hana ingin sekali dirinya yang menjadi pasangan Jisung di pernikahannya besok. Nah, adapun masalah Triad yang tadi menyerang mereka di jalan, saat ini polisi tengah berusaha menyelidikinya, dan selanjutnya Shin dikembalikan lagi ke Cecilia yang akhirnya mendarat, yang kali ini ia lagi-lagi harus dibuat kesal karena lensanya pecah akibat tak sengaja kesenggol Tiger yang lewat, yang di sini Tiger hanya mengganti setengah harga karena nggak tahu kalau lensa tersebut harganya mahal, yang oleh karena saking udah beteknya Cecilia pun menelpon adiknya lalu pulang, dan ada tahu siapa adiknya? Ya, adiknya adalah Leo, sang ketua dari perusahaan Zero. 小妹啊，你知道吗？那个混蛋，他的1000块根本都不够我买 lens 啊。 Sedikit informasi, mereka hanya tinggal berdua pasca kedua orang tua mereka meninggal dibunuh seseorang, dan ternyata Cecilia ini cukup ngefans juga pada Jisung yang katanya tampan itu. Lantas sebagai kakak yang baik, Leo meminta agar Cecilia was-was saat besok di pernikahannya Jisung dan nonton TV lah mereka, dan betapa terkejutnya Leo saat mendengar siaran berita, di mana berita itu mengabarkan ada pasangan kekasih yang tewas terbunuh, yang mana suaminya merupakan mantan kliennya, dan itu cukup membuat Leo terkejut. Untuk kemudian tibalah hari pernikahan, dan di sini mereka para anggota Zero menggunakan baju bridesmaid warna pink untuk agar tidak menjadi pusat perhatian dan memudahkan mereka dalam bertugas. Hai, ready？ 婚礼马上就要开始。开始。 Nah, ketika pengantin masuk dan Pak Penghulu datang lalu siap menikahkan mereka berdua, saat itulah Hana muncul untuk menggagalkannya, dan tanpa sadar Pak Penghulu melakukan gerak-gerik aneh seakan ingin mengeluarkan pistol, dan yang terjadi selanjutnya kesal karena pernikahannya gagal, Jisung pun menegur Leo dan meminta timnya untuk lebih sigap lagi. Dan kebetulan HP Jisung saat itu berbunyi, dimana disitu tertera inisial H yang langsung Jisung sembunyikan. Lantas dari situlah timbul tanda tanya di pikiran Leo yang spontan mengarah pada sosok Hana, yang mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jisung akan sosok Hana ini. Nah, hal itu semakin diperkuat dengan adanya analisa kecil-kecilan Cecilia yang mengatakan kenapa ya pembunuhnya malah mengincar Chloe, bukannya harusnya targetnya itu Jisung. Dan disinilah Leo akhirnya mendapatkan satu fakta yang cukup menarik tentang si Hana ini, yang mana jika dilihat di bio Instagram Hana banyak mengunggah foto-foto mesra bersama Jisung, sehingga dari sini Leo pun bisa langsung menyimpulkan Hana tersebut adalah selingkuhannya Jisung, dan orang yang tadi sempat menelpon Jisung pun sudah pasti Hana orangnya. 我可以再请问你一次，你跟韩莎莎是什么关系吗？你不要再否认了，我们已经调查过。 Pada akhirnya terjawablah sudah, orang-orang yang mengincar Jisung bukanlah Triad melainkan orang kiriman Hana itu sendiri, yang mana di sini Jisung tak bisa mengelak lagi, yang akhirnya ia terpaksa jujur hingga menyebabkan hubungannya dengan Chloe putus, dan Jisung pun langsung memutus kontrak untuk tidak mempekerjakan Zero lagi karena saking kesalnya aibnya telah dibongkar. Untuk menghilangkan stres, Jisung pun memutuskan nyebat, yang tapi dia malah digebuk dari belakang, yang sudah pasti Hansa salah orangnya. Nah, dengan bermodalkan mesin Shinso untuk bisa membunuhnya, seperti psikopat, Hansa pun mulai mengintimidasinya, dan yang terjadi selanjutnya, 我今天就要杀了你！ ya, meskipun sudah diputus kontraknya sebagai bodyguard profesional, Leo pun sedari tadi rupanya terus mengikuti Jisung dari belakang. Nah, dengan menenangkan Hansasa lalu menyinggung soal ayahnya yang sekarang tengah sakit-sakitan, Leo pun akhirnya sukses menghentikan niat Hansasa yang akan membunuh, hingga tuntaslah misi ini dengan selamatnya klien tanpa adanya luka. Yang setelah misi ini selesai, ketika Leo selesai berlatih dengan kakaknya, Leo lagi-lagi mendapati mantan kliennya tewas, dan itu cukup membuat Leo bertanya-tanya, dan Cleo saat itu langsung coba mencari petunjuk tentang keanehan tersebut.
是二出卖了他们的秘密。 Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian tersebut pun berlalu. Terlihat seorang pria bernama Joy nampak tergesa-gesa seperti dikejar-kejar utang. Dan ternyata Joy ini adalah teman dekat Cecilia yang sekarang dimintai tolong untuk jadi foto model pria. Sebab foto model pria yang asli ada kendala, dan karena bukan profesinya, si Joy sangat kaku berpose, yang tapi untungnya Cecilia masih bisa mengatasinya hingga pekerjaan Cecilia bisa selesai. Dan Cecilia berterima kasih karena si Joy sudah mau membantunya. 你还挺上进的啊，看来我眼光不错。就一杯咖啡啊，至少要吃一顿大餐吧。 Dan setelah selesai makan minum di kafe, Cecilia pun mengajak si Joy untuk mengunjungi sebuah museum fotografi. Yang di sini Cecilia tak sengaja melihat ibu-ibu sosialita, lalu ia pun langsung memfoto ibu-ibu tersebut. Yang diketahui ibu-ibu itu bernama Gina, sang penggemar seni sekaligus kolektor barang-barang mewah. Yang entah karena kebetulan atau bagaimana, Leo mendapat job baru untuk mengawal ibu Gina yang akan pergi ke Aussie untuk menjual kalung langkanya di pelelangan, di mana hanya akan ada 2 orang saja yang dibutuhkan, dan Leo menunjuk Scorpio dan dirinya sendirilah yang akan berangkat ke sana. Yang ketika sang kakak mengetahui itu, sang kakak pun langsung ingin ikut juga karena Cecilia ini ingin wisata fotografi di sana. Yang pada akhirnya Leo pun setuju dan mereka akan berangkat masing-masing lalu bertemu lagi di Aussie, tapi setelah pekerjaan Leo selesai. 你的受的时间要到了 ，Enjoy！ Setibanya di sana, seperti biasa mereka mengecek kondisi hotel terlebih dahulu dan mereka akan berjaga-jaga di depan pintu, yang tapi Ibu Gina menolaknya karena menurutnya akan memancing pusat perhatian. Dan Ibu Gina sudah mempersiapkan satu kamar untuk mereka, yaitu tepat di kamar sebelahnya Ibu Gina. Nah, di sisi lain, Cecilia sendiri terlihat sudah mulai keluar dari hotel untuk mulai berwisata sendirian, di mana ia menuju ke beberapa tempat yang indah untuk kebutuhan fotonya, dan itu jelas sangat membuatnya bahagia, apalagi sebentar lagi ia bisa berlibur dengan adiknya. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah kafe. Di situ lagi-lagi Cecilia dibuat terkejut karena di kafe tersebut juga ada Tiger, pria yang menurutnya mengesalkan, dan Tiger tiba-tiba langsung menariknya lalu mengatakan di depan wanitanya bahwa Cecilia adalah tunangannya, di mana wanita tersebut rupanya telah dijodohkan oleh sang ibu untuknya, yang tapi Tiger menolaknya. Makanya Tiger memanfaatkan Cecilia untuk bisa mengusirnya. Dan adapun kenapa Tiger bisa ada di sini, selain karena ingin dipertemukan dengan wanita tadi, Tiger juga ingin menemani orang tuanya pergi ke pelelangan. Dan kembali lagi ke mereka, yang kali ini mendengar keanehan dari kamarnya Ibu Gina, yang begitu mereka cek, ternyata Ibu Gina lagi sama berondong, yang alhasil mereka berdua malah kena semprot karena dianggap mengganggu privasi. I'm so sorry, darling, you have to go. 我想要睡觉，请你们走。 Keesokan harinya, tibalah hari pelelangan tersebut dimulai, dan karena masih kesal soal semalam, Ibu Gina memperlakukan mereka seperti jongos, di mana sepatunya minta diambilin, minta dipakein. Lantas begitu sampai di tempat pelelangan, terlihat sudah banyak orang-orang kaya yang datang, tak terkecuali dengan Tiger dan kedua orang tuanya. Lantas dimulailah pelelangan kalung itu, yang hebatnya pelelangan ini dimenangkan juga oleh ibunya Tiger. 25 minutes. This is a record price for today's auction. Nah, setelah Ibu Gina berhasil mendapatkan uang yang besar itulah, padahal sisa kontraknya masih tersisa 1 hari lagi, Ibu Gina saat itu langsung memutusnya. Dan Scorpio sorenya akan langsung pulang, sementara Leo akan tetap stay karena ia akan pergi menemui kakaknya. Tapi belum juga sempat beristirahat, Ibu Gina tiba-tiba keluar dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan ternyata Ibu Gina tadi telah bekerja sama dengan pihak MC untuk menjual barang palsu. Nah, saat ini si MC meminta lebih, yang tapi ditolak Ibu Gina, yang membuat si MC kesal. Sehingga Leo yang melihat kliennya kesusahan pun saat itu langsung turun tangan dan... Miss J， 跟你之前玩的开心一点。 Sebelum pergi menemui sang kakak, Leo berpamitan akan pergi menemui seorang pria terlebih dahulu, di mana itu membuat sang kakak senang karena menganggap adiknya punya pujaan hati. Dan tapi tanpa sang kakak ketahui, rupanya saat ini Leo tengah bertarung dengan orang yang dia temui, yang entah siapa pria ini, yang pasti Leo kalah telak. Dan Leo berakhir tragis karena terkena tembakan saat berusaha kabur dengan cara terjun ke dalam sungai.
Ya, setelah merasakan apa yang dinamakan dengan firasat tidak enak itulah, Cecilia pun langsung menghubungi HP-nya, lalu menghubungi pula pihak hotel, dimana ketika tak menemukan jawaban, Cecilia pun langsung mencari melalui aplikasi pelacak yang pernah Leo berikan, dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan HP adiknya tergeletak tapi nggak ada orangnya. Nah, karena tak tahu lagi harus bagaimana mencarinya, Cecilia pun melaporkan ini ke polisi, dan polisi akan berusaha untuk mencarinya. Going to the hotel to get DNA samples of your sister. We'll use your sister's phone to track him down. Please find my sister. Sementara itu, di tempat lain kita akhirnya akan mengetahui apa pekerjaan Tiger atau apa perusahaan yang dimilikinya sampai bisa sekaya itu, yang mana Tiger mewarisi perusahaan ayahnya yang bernama RSB yang bergerak dalam pembuatan kapal-kapal besar yang salah satu gudang pembuatannya ada di Australia ini, dimana pada kunjungan kali ini Tiger tak segan-segan memecat leader senior yang kedapatan memakai ganja yang berpotensi bisa membakar habis gudang, yang tapi si leader malah mengancam karena tak terima dipecat. Nah, entah kenapa setelah memecatnya rasanya mulai ada orang yang terus mengikuti atau mengintainya dari belakang, sehingga ketika ia bertemu sang ibu lalu menceritakan pemecatan tersebut, sang ibu pun cukup cemas karena putranya dalam bahaya, dan sang ibu jelas tidak mungkin tinggal diam begitu saja, dan sang ibu diam-diam akan menemui leader tersebut. Ma, 你看你想吃什么？ Ketika semua anggota masih sibuk mencari informasi tentang keberadaan bosnya saat ini, timbul masalah baru ketika ada pihak bank yang datang untuk menagih hutang $100.000 yang katanya ini merupakan pinjaman atas nama Shiro melalui Leo yang harusnya sudah jatuh tempo sekitar 1 minggu yang lalu, dimana ketika dilihat berkasnya itu memang tanda tangan bosnya, dan akhirnya anggota Shiro meminta waktu 5 hari sembari menunggu bosnya pulang, dan pihak bank pun setuju. Tapi jika nanti waktunya tiba belum membayar juga, pihak bank akan menyita semua barang berharga di sini, yang semua anggota cukup dibuat bertanya-tanya dengan peminjaman tersebut. Dan selanjutnya kembali lagi ke Cecilia yang masih berusaha mencari adiknya, yang mana setelah berkeliling hasilnya tetap saja nihil, dan itu semakin membuatnya sedih sampai-sampai dia menangis di gereja dan memohon kepada Tuhannya agar sang adik bisa ditemukan dalam keadaan hidup. 小谢，我们会永远在一起。 Nah, di saat yang bersamaan itulah Scorpio malah mencurigai Ibu Gina karena waktu itu bosnya sempat terlibat keributan dengannya sewaktu dipergoki menjual barang palsu, sehingga tanpa bukti apapun Scorpio dan Virgo langsung nyamperin, yang malah Ibu Gina semakin kesal dan akan melaporkan Scorpio ke polisi, yang oleh karena takut memperkeruh keadaan, Virgo pun meminta maaf dan scene dikembalikan lagi ke Cecilia yang terlihat dia masih galau sampai tak lama si Joy menelpon untuk menanyakan kabarnya, sekaligus Cecilia menceritakan kejadian hilangnya sang adik. 小喜不见了，我只是找到他的手机，可是我不知道他的人在哪里。地方很大，警局跟医院不会马上有联系的。 Berbekal saran untuk coba mendatangi rumah sakit terdekat, Cecilia pun dengan cepat langsung bergegas untuk mencari tahunya di sana, di mana tepat bersamaan dengan masih diikutinya Tiger saat jogging, Tiger pun sampai terjatuh yang membuat tangannya terkilir, di mana lagi-lagi ia kebetulan ke rumah sakit yang sama, dan ia di sini yang melihat Cecilia nampaknya membutuhkan sesuatu. Dengan kuasanya Tiger meminta agar pihak rumah sakit mau membantu Cecilia tentang apa yang dibutuhkan. Menurut pihak rumah sakit, ada satu wanita Asia tanpa identitas yang baru ini ditemukan. Untuk kemudian ditemani Tiger, mereka menuju ke kamar mayat saat itu juga, dan dibukalah mayat tersebut, dan ternyata 不是你妹妹吧？ Nah, meskipun itu bukan Leo saudarinya, Cecilia tetap sedih karena sampai detik ini dia belum juga bisa memastikan di mana saudaranya berada, di mana karena kasihan Tiger pun akan coba membantu dengan akan memasangkan iklan, lalu akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan Leo. Nah, adapun ketika melihat tangan anaknya terluka seperti itu, sang ibu yang khawatir detik itu juga langsung mendatangi si leader, dan sang ibu di sini memberikan sejumlah uang karena sang ibu takut ngiranya si leader ini yang tengah berusaha untuk coba mencelakai anaknya. 你怀疑我？我跟踪他干嘛？也说不定。 Saking ngebetnya ingin adiknya cepat-cepat kembali, tanpa pikir-pikir dulu Cecilia main percaya saja ketika Tiger mendapat informasi bahwa ada seseorang yang meminta tebusan, yang padahal Tiger pun juga menahannya karena itu berpotensi hanya tipuan saja. Dan benar saja, uang Cecilia langsung dibawa kabur tanpa dia bisa kembali mengejarnya, hingga makin terpuruklah ia, apalagi ketika pihak kepolisian mendapat kabar baru atau bukti baru dengan ditemukannya jaket Leo di pinggiran sungai beserta CCTV yang hanya menampilkan
ditampilkan sedikit saat kondisi Leo detik-detik akan dibunuh. Nah, karena polisi pun hanya bisa memastikan mayat Leo udah pasti kendang ke sungai tersebut, karena polisi nggak mau lagi mencarinya, Cecilia bergerak sendiri dengan bantuan Tiger yang sudah pasti hasilnya nihil. Singkat cerita, setelah akhirnya kembali ke Singapura dengan suasana hati yang sedihnya luar biasa, dijemput si Joy, Cecilia pun makin tak kuasa menahan rasa kesedihannya. Apalagi ketika ia sampai di rumah, Cecilia makin sedih karena teringat semua kenangan bersama adiknya, yang akhirnya malah membuat Cecilia semakin terpuruk dibuatnya. Sementara di Australia, sang ibu baru saja mendapat kabar dari dokter yang merawat nenek Tiger bahwasanya si nenek dinyatakan terkena kanker stadium akhir yang nampaknya hidupnya tidak akan lama lagi. Nah, maka dari itu sang ibu mengajak ayah serta Tiger untuk pulang ke Singapura agar bisa merawat sang nenek, di mana pihak keluarga setuju untuk tidak ngasih tahu penyakit apa ke si nenek supaya si nenek tidak beban. Dan inilah pembentukan si nenek. Dan ketika melihat keluarganya pulang lebih cepat dari Australia, si nenek cukup senang sampai-sampai saking antusiasnya dia langsung mau masak kesukaan cucunya yaitu Tiger, yaitu kari ayam, sebuah menu yang paling disukai oleh cucunya tersebut. 过几天是爸的忌日，所以我们提前回来了。要煮我最喜欢吃的 Keesokan harinya, bersama Virgo yang masih sepupunya, Cecilia diajak makan untuk agar bisa menenangkan dirinya. Dan tapi sayang, baru juga beberapa menit mereka sudah ditelepon orang-orang kantor yang terlibat keributan dengan pihak bank, yang mana mereka langsung ke sana. Dan di sini Cecilia yang tak percaya adiknya berani berhutang sebanyak itu langsung meminta kepastian ke admin Shiro. Ini orangnya, kita sebut saja dia Adele. Dan ketika dipastikan tanda tangan itu merupakan tanda tangan asli, Cecilia terpaksa membayar dengan uang pribadinya, dan Cecilia akan menutup Shiro karena uang perusahaan sudah habis, ditambah kondisi mental yang tak karu-karuan, yang itu membuat semua personil sedih karena sejatinya semua personil ini ingin agar Cecilia menggantikan posisi adiknya. Boss 努力了很多年，公司才有今天的成绩。很抱歉各位，我决定关掉许柔，把手头上的工作完成之后，许柔就正式结束营业。 Nah, selanjutnya adegan pun geser ke si Joy, yang di sini kita akhirnya dikasih tahu kerjaan si Joy, bahwasanya si Joy ini merupakan finance manager di perusahaan Tiger, atau bisa dikatakan si Joy merupakan tangan kanan Tiger yang biasa mengurus urusan perusahaan. Dan sebentar lagi rencananya Tiger hendak berkunjung ke perusahaan Jis yang merupakan partner perusahaan dari perusahaan RSB miliknya. Nah, setelah selesai ngomongin urusan bisnis dengan bos Jis, ini orangnya kita sebut saja Tuan X. Emang namanya Tuan X sih, karena dianggap berhasil, si Joy langsung ditraktir minum berkat presentasinya yang luar biasa di hadapan Tuan X. 这么谦虚 ，RSB 跟 JIT 的关系本来就……以前 JIT 的前任 CEO 原本不打算跟 RSB， 幸好 Mr. Ng 接手后，愿意继续跟 RSB 合作。RSB 能有今天，靠的都是实力。 Sesampainya di rumah, si Joy pun langsung pergi fitness, dan di sini si Joy bertemu dengan seorang teman, di mana temannya itu ternyata merupakan komandan Interpol. Dan faktanya si Joy ini juga agen rahasia Interpol yang diutus untuk menyelidiki perusahaan Tiger yang menurut informasi sering melakukan transaksi ilegal di pasar gelap. Tapi Tiger mampu menyembunyikannya, makanya Interpol mengutus si Joy untuk terus menyelidikinya dengan cara menyamar. 目前没有找到 RSB 进行非法交易的证据。Stay safe. Nah, selesai memberi informasi ke komandannya, si Joy langsung menuju ke rumah Cecilia untuk membantunya, di mana Cecilia masih terpuruk sampai sering mabuk, yang akhirnya ngelantur minta ditemenin si Joy sampai pagi. Yang karena saking pedulinya si Joy terhadapnya, si Joy sampai tak sungkan untuk menyiapkan makan untuknya. Dan inilah ayah Tiger dan asisten pribadinya yang bernama Paman Biau. Mereka baru saja tiba, untuk kemudian mereka semua berdoa bersama untuk mendiang sang kakek. Lalu tak lupa untuk makan kari ayam buatan si nenek bersama-sama. 哎，宝宝吃菜，乖，宝宝吃咖喱鸡。妈，你看到瑞祥就把。
atas adanya pengintaian di Australia yang membuat Tiger bertanya-tanya. Tiger rupanya tidak tinggal diam dengan sudah mengutus seorang agen rahasia yang akhirnya didapatkan satu nama tersangkanya. Dia bernama Ricky Sess, seorang detektif yang tapi si agen belum tahu siapa orang yang mengutus si Ricky untuk mengintai Tiger. Dan katanya si agen sekarang si Ricky udah kembali ke Singapura dan Tiger diminta untuk berhati-hati. Dan ketika mendapati bosnya belum datang, itulah si Joy diam-diam memasang alat perekam suara yang tujuannya untuk mendengar semua setiap perkataan yang dibicarakan bosnya agar lebih cepat mendapat bukti-bukti yang valid. 我有份刚才的估价表要给你看，就放在你桌上，问题随时 call 我，我先出去了。 Ketika Cecilia menyempatkan waktu untuk minta maaf karena tak bisa menjaga si adik di hadapan makam orang tuanya, saat itulah WA masuk dengan kiriman video dari Virgo ketika Leo ditanya visi misi Shiro yang sontak membuat Cecilia tergerak untuk mau meneruskan keinginannya sang adik yang tetap ingin agar Shiro terus bersinar meskipun tanpa adanya Leo sebagai pemimpinnya. Hingga datanglah Cecilia ke markas Shiro kembali. Dan ketika mendengar Cecilia mengatakan ingin login, mereka semua senangnya bukan main dan Cecilia akan dilatih, diuji untuk bisa masuk sebagai kategori anggota yang layak untuk menerima tugas sebagai pengawal sejati nantinya. Setelah latihan selesai, Cecilia pergi menemui si Joy dan menceritakan semuanya. Dan meskipun sedikit menentang karena menjadi pengawal itu sangatlah beresiko, karena ini semua demi adiknya, si Joy pun akhirnya mau mengerti juga. Untuk kemudian tak lama datang Rui sang Tiger, yang di sini si Joy cukup terkejut karena ternyata mereka berdua udah saling kenal, yang akhirnya makin kloplah mereka dalam mengobrol. Hah? 你是 RSB 的 CEO 啊 ？Sorry。 我会继续帮你放悬赏通告的。谢谢你。 Nah, selesai pertemuan itu, Cecilia dihadapkan dengan adanya misi baru. Misi yang cukup nyeleneh atas permintaan seorang bapak-bapak tua bernama Dr. Wong. Misinya sendiri yaitu melindungi kamar beliau dari siapa saja orang yang akan masuk ke dalamnya. Ya termasuk mereka berdua juga nggak boleh masuk sih. Yang kali ini Cecilia mesti turun langsung sebab yang lain juga punya job melindungi kliennya masing-masing. Nah, Libra lah yang akan menemaninya dalam tugas awal ini. Dan rencananya besok mereka langsung berangkat karena Dr. Wong hanya tinggal seorang diri pasca sang istri belum lama ini pergi entah kemana. 林森贤，你的代号就是 Taurus。 Keesokan harinya, setibanya mereka di rumahnya Dr. Wong, mereka langsung diantar menuju ke lokasi yang harus mereka jaga, di mana inilah pintunya, dan mereka sempat mencium bau yang tidak sedap. Untuk kemudian ketika Dr. Wong mengantar mereka ke kamarnya, malamnya mereka langsung bertugas. Dan Cecilia di sini mendengar Dr. Wong ngomong sendiri, yang itu cukup menimbulkan kecurigaan karena kan katanya Dr. Wong hanya tinggal seorang diri di rumah ini. 他在跟谁说话？不用吧，不会懂的。 Nah, sementara itu di sisi lain, Scorpio terlihat tengah menyambut klien yang harus ia lindungi bernama Tuan Dai, seorang pria mesum pemilik rumah sakit swasta yang merupakan langganan Leo dan Scorpio sebagai pengawalnya. Tuan Dai ini cukup kecewa karena melihat partner Scorpio kali ini bukan Leo, melainkan Virgo yang usianya sudah lebih tua darinya. Nah, ketika mereka sampai di hotel, datanglah tamunya Tuan Dai yang ternyata adalah Ricky Sess, orang yang menguntit Tiger di Australia, sehingga semakin membuat penasaran kita, kenapa kok Tuan Dai mengincar Tiger? Apa alasannya? Yang pasti nanti akan terjawab dengan sendirinya. Yang di sini Ricky datang untuk menyerahkan semuanya, yang itu cukup membuat Tuan Dai sedikit senang dengan apa yang sudah Ricky kerjakan. 戴总，那我先走了。好。 Bago, 保护 VIP。 Ya, sungguh cepat tanggap orang utusan Tiger yang bernama Blue tersebut, di mana ia berhasil mendapatkan foto Tuan Dai lalu mengirimnya. Lalu di sini Tiger meminta Blue cari tahu lebih lanjut kenapa kok Tuan Dai ingin mengincarnya padahal dia nggak kenal sama Tuan Dai tersebut. Dan setelahnya scene dikembalikan lagi ke Cecilia
yang kali ini mendapati adanya 2 orang penyusup yang ternyata mereka adalah anak Dr. Wong yang mencari ibunya yang ternyata ada di kamar Dr. Wong sudah tewas. Namun enggan Dr. Wong kubur karena saking tidak ingin kehilangannya Dr. Wong yang alhasil beliau memilih untuk mengawetkan mayatnya saja. 知道你舍不得你的太太，我也舍不得我妹妹，你就让她去她该去的地方吧。 Nah, setelah berhasil meyakinkan Dr. Wong, selesailah misi ini dengan sedihnya Dr. Wong karena melihat sang istri benar-benar tidak akan ada lagi di sampingnya. Dan selanjutnya kembali lagi ke mereka, yang di sini Tuan Dai meminta agar Virgo mau mengantarkan wanitanya ke bawah. Nah, ketika Virgo pergi itulah Scorpio mendapat pelecehan dari Tuan Dai yang membuatnya kesal lalu mengancamnya. Scorpio tak bisa menjebloskannya ke penjara karena ditakutkan nama Shiro akan rusak, yang akhirnya Scorpio memilih pergi dan enggan mengawal Tuan Dai lagi. Dan terkuaklah, ternyata Scorpio punya masa lalu yang ada hubungannya dengan pria hidung belang. Makanya Scorpio kesalnya bukan main, dimana dulu ia pernah dilecehkan pacar ibunya, tapi ibunya yang seorang pemabuk malah menamparnya dan menuduhnya. Makanya dari situlah Scorpio langsung minggat dari rumah dan tak pernah kembali, dan alasan itulah yang membuat Scorpio sangat benci sekali dengan ibunya. 是不是戴总对你做了什么？ Mendengar keluhan Scorpio yang tak ingin melanjutkan misi itu, Cecilia akan menyuruh Aries untuk coba menggantikannya, di mana Scorpio sendiri akan istirahat untuk memulihkan kembali mental dalam dirinya. Nah, ketika si Ujang tengah berusaha untuk membuat mood Scorpio kembali inilah, Scorpio tak sengaja bertemu dengan ibunya kembali, yang tapi Scorpio saat itu langsung memilih pergi karena enggan menemui ibunya, yang adegan langsung berganti ke si Choi yang kali ini tengah mendengarkan hasil sadapan suara Tiger yang tengah dalam ancaman pembunuhan. Hingga ketika Tiger akan pulang, muncullah pria utusan Tuan Dai yang langsung menusuknya, dan yang terjadi selanjutnya singkat cerita, setelah menjelaskan kejadian penyerangan itu ke pihak polisi, tak lama datang tuh pihak keluarga yang jelas cemas atas apa yang menimpa Tiger, di mana Tiger ternyata disuntikkan semacam obat pelemah jantung yang tapi untungnya dosis yang masuk baru sedikit, sehingga Tiger tetap akan baik-baik saja. Dan atas adanya peristiwa ini, Paman Biao pun akan menjaga sampai pelakunya ditemukan. Sejauh ini perkembangan Cecilia makin pesat dan memuaskan, di mana itu cukup membuat Cecilia senang. Lalu ia ceritakan itu ke si Choi, dan si Choi seperti biasa menanggapinya dengan santai, yang di sini Cecilia makin baper karena si Choi sangat peduli padanya, yang pada suatu momen saking bapernya Cecilia langsung nyium si Choi, yang tapi malah membuat si Choi terdiam tanpa kata. Nah, disinilah terungkap sudah ternyata si Choi ini demennya atau senengnya sama Leo, makanya peduli sama kakaknya, yang tapi malah disalahartikan oleh Cecilia, yang pasti ngiranya si Joy juga suka kepadanya. Dan rasa cinta itu berawal ketika si Joy yang masih seorang fotografer udah temenan sama Cecilia, tapi ya dipertemukan dengan si Leo ketika mereka ada proyek bersama dahulu, untuk kemudian esoknya Tuan Dai mendapat ancaman berupa pengiriman potongan tangan palsu. Berikut kalimat ancaman di dalamnya, yang tapi ketika ditanya jawabannya, Tuan Dai malah mengatakan mungkin itu hanya lelucon, seakan dia seperti menutupi sesuatu. Yang ketika ia mengunjungi rumah sakit untuk melakukan kerjasama, disitulah muncul seorang pemuda yang tiba-tiba menyerangnya, dan tanpa memperdulikan siapa orang yang menyerangnya, Tuan Dai melanjutkan kerjasama tersebut, yang ternyata Tuan Dai hendak menawarkan hasil penelitiannya untuk rumah sakit ini, yaitu sebuah terobosan baru tentang ditemukannya obat kanker yang katanya bisa menghilangkan kanker dalam tubuh manusia seutuhnya. Obat tersebut diproduksi oleh tim departemen miliknya yang sekarang masih dalam tahap uji klinis. Yang ketika melihat lah kok ada Tiger di situ, seketika raut wajah Tuan Dai ini langsung panik, dan saat itu Tiger tiba-tiba langsung menyimpulkan juga jangan-jangan ada seseorang pengkhianat nih di Shiro. Loh, apa hubungannya? Hubungannya,
Tiger ternyata udah kenal lama dengan si Leo dan dia bisa beranggapan adanya pengkhianat di sana ya karena dia sama Leo yang belakangan ini diincar orang-orang asing. Nah, untuk tahu lebih detail, kayak mana sih? Maksudnya, kok kayaknya film ini bingungin amat muter-muter? Sabar, kalau kalian nonton sampai episode terakhir nanti, kalian akan tahu deh jawabannya. Beralih ke markas Shiro, setelah berhasil mengidentifikasi siapa orang yang menyerang Tuan Dai, Cecilia mendapat panggilan klien baru yang ternyata adalah Tiger yang meminta untuk dikawal olehnya, di mana Tiger menjelaskan bahwa dirinya akan dibunuh dan Tiger hanya butuh Cecilia saja yang mengawalnya, yang itu jelas menimbulkan pertanyaan bagi Libra yang untuk menutupi tujuan yang sebenarnya. Pada akhirnya Libra juga diizinkan dan kontraknya sendiri akan berjalan selama 1 bulan lamanya. Nah, ketika mereka pergi ke toilet sebelum nantinya akan pulang ke markas itulah, disitulah mereka tak sengaja bertemu dengan nenek Tiger yang sempoyongan, di mana mereka saat itu langsung menyelamatkan si nenek lalu mengantarkan si nenek ke ibunya Tiger. Dan sesampainya kembali di markas, Ujang akhirnya berhasil menemukan Facebook orang yang menyerang Tuan Dai yang ternyata adalah mahasiswa kedokteran dari salah satu fakultas yang ada di sini, yang ketika mereka mencari lalu ketemu, terkuaklah alasan kenapa doi menyerangnya, yang ternyata karena obat Tuan Dai dianggap sudah membunuh ayahnya alias Tuan Dai. Katanya menjual obat kanker yang gagal alias Tuan Dai itu sudah banyak mengorbankan orang untuk uji coba obat kankernya tersebut. 你认为主要说的是不是真的？主要的指控感觉不是无中生有。 Berhubung mereka tak ada wewenang untuk menyelidikinya lebih lanjut, sebelum memulai misi pertamanya, malamnya Cecilia ngajak si Joy ngedate untuk mengungkapkan isi hatinya secara langsung, di mana dengan berat hati si Joy langsung menolaknya, yang membuat Cecilia makin frustasi. Sudah mah kehilangan sang adik, cintanya pun juga ikut-ikutan ditolak, sehingga ia pun memilih bondir saja dengan cara menenggelamkan diri di dalam air. Tapi yang terjadi selanjutnya, ya ternyata Leo masih hidup, berhasil diselamatkan pihak rumah sakit Australia, dan tapi kondisinya cukup memprihatinkan karena doi hilang ingatan. Dan setelah Tiger sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Tiger langsung mendapat telepon dari Cecilia yang menggagalkan jadi pengawal karena hendak ke Australia. Untuk kemudian Tiger pun menyusulnya, lalu Tiger memperingatkan Cecilia untuk tidak gegabah main pergi-pergi saja, karena bisa jadi kalau benar firasatnya itu justru akan memancing pihak pembunuh untuk kembali mengejar adiknya. 对付你妹妹的人一定不是简单人物，万一他们比你早一步找到你妹妹，那她就有危险。那我现在该怎么办？调查我要从哪里开始？ 你可以先从她保护过的。 Nah, setelah meyakinkan Cecilia dengan akan membantunya mencari imposter atau dalang siapa yang mengincar adiknya, tahap pertama yang dilakukan adalah dengan meminta Ujang untuk meretas laptopnya Leo. Semua data klien juga diperiksa, termasuk transaksi keuangan berikut Ibu Gina yang terakhir pernah berdebat dengan Leo sewaktu di acara pelelangan. Dan selanjutnya scene berpindah ke ibunya Scorpio yang masih berusaha mencari anaknya tersebut. Ibu Scorpio tertarik mencuri sebuah HP yang tergeletak di meja restoran, yang tapi ternyata itu merupakan HP-nya Libra, yang akhirnya malah membuat Scorpio makin kesal. Dan endingnya hal tersebut malah membuat Scorpio ingin menjebloskan ibunya sendiri ke penjara, yang tapi hal itu juga justru membuat Ujang akhirnya tahu bahwa Bibi itu ternyata adalah ibunya Scorpio. 不要，不要救救你！ 金宇都不追究，就算了。 心雅， 谢谢你。 Sementara itu, dengan nada tinggi penuh amarah dan sambil meminum alkohol, Tiger memerintahkan Paman Biao agar segera membunuh Tuan Dai supaya dirinya bisa tenang, dan Paman Biao pun siap melakukan tugasnya dengan bersih, di mana Tuan Dai sendiri saat ini terlihat masih bersenang-senang dengan Virgo yang mendapat telepon dari Cecilia yang memintanya untuk cuti terlebih dahulu karena anaknya sakit. Yang ketika Tuan Dai ingin ke toilet dan terlihat di situ sudah ada Paman Biao yang siap membunuhnya. Setelah berhasil mengelabui mereka berdua, Paman Biao pun langsung beraksi dan... 行，带走好了吗？啊，
怎么上来？我不是说你，我是说我啊。Singkat cerita, esok hari pun tiba. Setelah meminta izin ke Tuandai untuk cutinya Virgo, sambil berjalan Virgo mencurahkan kekesalannya terhadap suaminya, yang di sini kita akhirnya tahu bahwa hubungan Virgo dan suaminya tidak baik-baik saja lantaran sang suami menganggur dan suka marah-marah seperti tidak bertanggung jawab. Dan inilah suaminya dan ini anaknya yang selanjutnya mereka tetap saja kembali berdebat hingga membuat sang anak terbangun. Dan selanjutnya scene dikembalikan lagi ke Cecilia yang kali ini siap memulai tugasnya bersama Libra. Yang ketika melihat pengawalnya adalah Cecilia, si nenek sangat senang karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan orang yang sudah menyelamatkannya waktu itu. 那好吧，我就把我的宝贝孙子。 那个会议从10点半改去11点，然后这边有个合同。 Setelah mereka sampai di kantor, seperti biasa mereka melakukan protokol keamanan pemeriksaan ruangan. Dan begitu usai, Cecilia tak sengaja berpapasan dengan si Joy yang membuat mereka berdua sempat canggung, yang tapi keduanya berusaha mencairkan suasana agar tetap bisa berteman kembali. Dan ketika masih berjaga, si Ujang mengirimkan info baru tentang ditemukannya foto Tiger bersama Ibu Gina sewaktu di acara pelelangan. Hingga saat itu juga Cecilia langsung coba menanyakannya ke Tiger, dan tapi Tiger tak pernah merasa melihat adiknya dari dekat. Yang Cecilia langsung mengambil kesimpulan berarti bukan Ibu Gina orang yang ngincer adiknya tersebut. 那如果不是他，会是谁呢？真正可怕的人，不会让你知道你得罪了他。 照你这么说，应该就是我妹妹出事前去见的一个叫 R 的人。 Nah, ketika mereka hendak pulang dan menuju ke mobil itulah, disitulah muncul mobil musuh yang sayangnya berhasil menabrak Libra yang membuat kakinya pincang. Dan ketika mereka berusaha menghindar, lalu sembunyi di balik banyaknya truk kontainer tersebut, saat itulah pria misterius itu langsung turun dari mobilnya dan... sempat berhasil menjatuhkan pistolnya. Ternyata pria itu masih mampu bangun dan bahkan bisa berbalik membuat Cecilia tersudut. Dan di luar dugaan, ternyata Tiger bisa juga bela diri. Dan Tiger bahkan berhasil membunuhnya, yang membuat Cecilia malah curiga. Karena kenapa kok udah bisa gelut pakai segala masih nyewa jasanya, yang udah jelas-jelas Cecilia ini masih amatir dan masih perlu banyak belajar lagi. Dan karena curiga, Cecilia meminta agar Tiger jujur jika Tiger masih menginginkan dirinya untuk terus mengawal setiap hari. 因为我喜欢你，我喜欢你。 Ya, dengan beralasan mengatakan bahwa dirinya telah jatuh cinta sejak pertama kali bertemu, Tiger sukses meyakinkan Cecilia untuk diberikan waktu untuk membuktikannya. Dan tapi sayangnya Libra tak bisa lanjut, yang itu artinya kedepannya hanya ada Cecilia saja yang akan jadi pengawalnya. Untuk kemudian selanjutnya Cecilia langsung ke kantor karena Ujang berhasil meretas laptopnya Leo. Dan didapatilah sebuah fakta mengejutkan tentang sebuah browser yang digunakan Leo, yaitu sebuah browser gelap bernama Browser War, di mana War ini dapat digunakan untuk mengakses internet lebih dalam tanpa bisa dilacak identitasnya. Dan itu jelas menimbulkan pertanyaan di benak mereka, kira-kira untuk apa Leo menggunakan web gelap atau browser gelap semacam War ini? Apa yang disembunyikan? 会使用 Word 来进行交易，因为这样可以躲避警方的追查。看到 Boss 使用 Word 发 email 给一个叫 R 的人，我也在电脑里发现了一个叫 RC 的 folder。 Nah, karena hanya ada satu petunjuk, yaitu inisial R yang sering berinteraksi dengan Leo di forum ini, Ujang diminta kembali meretas folder yang berinisial nama mereka berdua, yaitu R dan C. C itu nama inisial yang dipakai Leo ya. Dan singkatnya, setelah berhasil, ternyata dalamnya masih ada folder terkunci lagi. Tapi folder-folder tersebut semua berisikan nama-nama klien Shiro, termasuk Tuanda yang Ujang diminta kembali untuk membuka semua folder tersebut. Nah, betapa terkejutnya si Scorpio saat diminta untuk melihat foto Tiger karena dia akan menggantikan posisi Libra. Scorpio jelas udah mengenalnya, apalagi Leo yang seperti udah kenal lama karena Tiger sempat main
bermain mata dengannya. Yang penjelasan Scorpio ini jelas membuat Cecilia makin curiga lagi terhadap Tiger. Dan begitu Ujang berhasil membuka folder Tuan Dai, dalamnya ternyata berisikan informasi tentang banyaknya korban jiwa atas konsumsi obat kanker milik Tuan Dai. Dan itu makin membuat mereka bertanya-tanya. Dan tapi info ini sekaligus membenarkan pernyataan pemuda yang mereka interogasi tempo hari. Yang tapi mereka makin bertanya-tanya, lah apa hubungannya semua ini? 为什么 boss 会有这些文件？是啊，既然我们手头上有证据，应该马上报警。如果我们拿去报警的话，会被害到影戏。 Barulah ketika ia berada di rumah, disitulah ia tak sengaja melihat foto Tiger ketika ia tengah menunggu adiknya di kafe Australia, yang notabene kafe tersebut berada dekat dari lokasi hilangnya sang adik. Dan dengan menceritakan ini ke si Joy lalu meminta bantuannya, dan besoknya si Joy langsung menelpon polisi untuk memancing Tiger keluar dari ruangannya. Saat itu mereka berdua langsung mencari informasi di laptopnya, dan tapi rupanya tidak ada informasi apa-apa yang berkaitan dengan Leo di dalamnya, sehingga karena masih penasaran, masih curiga terhadapnya, Ujang menyarankan dan mengajarkan untuk menggunakan browser war untuk menghubungkan ke HP-nya Tiger yang diduga adalah inisial R tersebut. Jika ternyata nantinya HP Tiger bisa terhubung melalui browser war itu, sudah jelas inisial R itu sudah pasti adalah Ryu Sang Tiger lah orangnya. 你有没有机会跟那个人见面？如果对方收到 email 的话，你就能确认他就是 R。 你帮我下载 Word 浏览器吧。 Bersamaan dengan itu, Aries baru saja mengabarkan bahwa Tuan Dai menghilang, dan setelah dilacak, ternyata Tuan Dai hendak kabur menggunakan taksi karena di sisi hotel sudah banyak wartawan yang datang, yang nampaknya para wartawan tersebut sudah mulai tahu kejahatan yang dibuat oleh Tuan Dai tersebut. Nah, sayangnya Tuan Dai harus salah naik taksi karena yang dia naikin rupanya adalah Paman Biao yang sudah siap untuk membunuhnya. Dan dengan cara membuang kartu Tuan Dai untuk bisa menghilangkan pelacakan terhadap HP-nya, Tuan Dai pun dibawa ke atas gedung saat itu juga. Dan yang terjadi selanjutnya, keesokan harinya, Tiger mengajak dua pengawalnya tersebut untuk mengunjungi rumah lamanya untuk berlibur. Dan baru juga sampai mereka langsung mendapat kabar akan tewasnya Tuan Dai. Dan usut punya usut, rumah ini merupakan rumah yang penuh kenangan bagi Tiger, karena dulu ia sempat hampir menikah dengan pacarnya, namun harus kandas karena pacarnya bondir, yang diketahui sebabnya sendiri katanya karena diperkaos, lalu dibuatkan video dan videonya disebar. Nah, melihat Tiger pingsan dan ada kesempatan untuk bisa membuktikan apakah dia R atau bukan, tanpa buang-buang waktu saat itu Cecilia langsung mencobanya, dan hasilnya 你果然是R，你明明就认识小溪，为什么要骗我？ Dan yap, ternyata dugaan Cecilia emang benar. Dan saat itu Tiger muncul dan Cecilia langsung menyerangnya. Dan di sini Tiger berusaha menjelaskan, tapi Cecilia terus menyerangnya hingga akhirnya Tiger terpaksa membuatnya pingsan. Lalu ketika sadar, barulah di sini Tiger mengakui, tapi Tiger bukanlah pelakunya, melainkan justru teman adiknya yang sering bekerja sama untuk memeras para klien Zero yang kedapatan berbuat jahat. Contohnya seperti Tuan Dai, tapi mereka cuma memeras saja, tak sampai menjual data apalagi membunuhnya. 我们一起进行一个类似 Robin Hood 的计划。 所以就孵化出 Robin Hood 这个计划。 Nah, dengan menamai misi mereka Robin Hood yang bertujuan untuk mencari keadilan dari klien-klien Zero yang jahat, tugas Leo sendiri adalah mencuri data dan Tiger memerasnya. Dan memang benar, browser warulah media yang mereka gunakan untuk beraksi. Dan dengan adanya semua pengakuan ini, Cecilia mulai percaya, apalagi ketika Tiger mengatakan Tuan Dai lah yang mengincarnya di Aussie dan bisa jadi adiknya juga. Nah, menurut Tiger ada pengkhianat di Zero yang udah ngasih tahu semua ini ke Tuan Dai. Nah, sekarang tugas mereka tinggal nyari siapa pengkhianat tersebut, karena hanya pengkhianat itulah satu-satunya orang yang bisa jadi racun karena berpotensi membocorkan aksi Tiger dan Leo ke polisi. 想查出我们的身份，如果不是虚有人通风报信，命你做我的保镖，
也是想找个理由接近虚荣。 Singkat cerita, setelah mereka kembali, Cecilia langsung diajak untuk melihat bukti transaksi uang gelap itu yang Tiger kirim ke lembaga amal atau panti asuhan, dan semua ini dimaksudkan agar Cecilia tak mencurigainya sebagai pembunuh adiknya. Dan sampai sini Cecilia percaya, tapi Cecilia nggak habis pikir kenapa kok adiknya mau berbuat seperti itu, padahal kan itu tindakan ilegal ya, meskipun tujuan dari itu untuk membungkam orang jahat, tapi ya cara itu tetap saja salah karena harusnya tinggal laporin aja ke polisi. 重要的就是找出内鬼，然后把尹七找回来。和他搭档的不是 Scorpio 就是 Virgo。就先从他们开始调查吧。 Nah, setelah dirasa udah cukup untuk interogasinya, sebelum pulang si nenek langsung mengajak Cecilia untuk coba mencicipi kari ayam buatannya, di mana Cecilia sangat terkejut karena masakan si nenek enaknya bukan main. Dan sembari makan-makan bersama itu, di sini Cecilia juga ditanyakan alasan kenapa memilih pekerjaan sebagai pengawal yang notabene merupakan pekerjaan yang berbahaya, dan Cecilia sangat mudah menjawabnya, yaitu karena ingin menggantikan sang adik. Dan Cecilia di sini juga akhirnya menceritakan situasi keluarganya saat ini yang kacau tak karu-karuan, apalagi pasca ia ditinggal adiknya. 警方怀疑他死了。难得宝宝那么开心，我整天担心我的感情状况。 Akan tetapi setelah sampai di rumah, setelah membuka kembali bukti-bukti klien Shiro yang celaka, Cecilia kembali berpikir. Cecilia cukup terheran-heran kenapa kok klien-klien Shiro yang jahat itu pada tewas semua, sedangkan harusnya bukti kejahatan mereka kan hanya Tiger dan adiknya saja yang tahu, tapi kok mereka semua tewas karena terbongkar kejahatannya ya? Jangan-jangan ada seseorang yang telah menjual bukti kejahatan klien-klien Shiro itu di pasar gelap atau di situs dark web. Makanya mereka ketahuan dan tewas satu persatu. Dan dalam hal ini Cecilia jelas kembali mencurigai Tiger, dan ia langsung mendatanginya untuk kembali menanyakannya. Dan ada tahu jawabannya? Jawabannya ya sudah pasti Tiger tidak mungkin melakukan hal tersebut, karena hal tersebut sama saja mengkhianati partnernya sendiri. 你一定想不到，这些秘密。 Adegan berganti ke si Joy yang tengah mendengarkan hasil sadapan suara antara Tiger dengan Cecilia sewaktu berdebat tentang permasalahan adiknya, di mana si Joy cukup terheran-heran karena mengetahui proyek Robin Hood itu ternyata melibatkan Leo, wanita impiannya. Di mana saat itu si Joy bergegas menceritakan apa yang ia dengar ke atasannya, dan seperti biasa atasan si Joy tetap memintanya untuk terus menyelidikinya. Dan di sini atasan si Joy juga menceritakan info baru seputar kematian Tuan Dai yang dinilai janggal, yang semakin meyakinkan mereka bahwa Tiger pasti ada keterlibatan di belakangnya. 能不能看看死者坠楼附近地点的 CCTV？ Hingga ketika mereka berdua bertemu dan si Joy bertanya inisial R itu bosnya atau bukan, di sini Cecilia dengan lantang menjawabnya bukan. Bahkan Cecilia mengatakan bahwa Tiger adalah orang baik meskipun sejatinya mereka berdua belum lama mengenal. Nah, di sini si Joy diminta untuk tidak mengkhawatirkan soal itu, untuk kemudian scene berpindah ke si Leo yang masih di rumah sakit, yang terlihat ia tengah berusaha mengingat dan mencatat sebuah nomor yang nampaknya itu adalah nomor adiknya. Saat ditanya oleh polisi tentang identitasnya, Leo yang masih belum ingat siapa dan dari mana dirinya berasal lantas ngarang identitas baru untuk menyudahi interogasi polisi. Dimana saat semua kembali, di situ Cecilia menyempatkan waktu untuk mencari apa yang kira-kira mencurigakan yang mengarah pada pengkhianat di dalam Shiro. Nah, akan tetapi karena tidak ditemukannya apa-apa, Tiger sendirilah yang akan ke sana, karena dengan dia ke sana, orang yang berkhianat tersebut akan takut ketika melihatnya. Scorpio， 你在哪里？你再来骚扰我，我就报警！混蛋，你不要太过分！你在跟谁说话？没有啦。 Begitu sampai dan semua orang mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing, tak ada hal yang mencurigakan selain Scorpio yang tadi diam-diam kedapatan menelpon seseorang, juga tidak adanya si Virgo yang izin jadi pertimbangan mereka. Dan ketika memeriksa isi dari meja kerjanya si Leo, di situ terdapat sebuah kamera yang disembunyikan, di mana ternyata kamera tersebut mengarah langsung ke laptopnya Leo, yang itu artinya
pemilik kamera ini sudah pasti tahu semua kata sandi yang ada di dalam laptop Leo. Nah, setelah selesai, Tiger pun pamit dan akan kembali jika ada waktu senggang untuk mengunjungi mereka semua. Dan Cecilia setelahnya terang-terangan mengatakan ada pengkhianat yang mengkhianati adiknya. Dan tapi saat itu Scorpio langsung minta izin karena ada urusan yang cukup membuat Cecilia sedikit mencurigainya. Bahkan untuk urusannya sendiri pun Scorpio enggan ngasih tahu ke mereka, yang itu makin membuat semua orang kebingungan sendiri. 你觉得是石油的人做的？不可能吧？林仙姐，我不相信会是石油的人。这件事我也会跟西雅还有我表姐说。 Dan setelah bertemu Virgo, lalu terang-terangan menanyakan apakah Virgo pengkhianatnya atau bukan. Virgo pun jelas mengelak, mana mungkin saya mengkhianati sepupu saya sendiri, apalagi Leo sudah banyak membantu saya dari segi perekonomian sampai saat ini. Nah, setelah mendengar jawaban Virgo, Cecilia pun cukup lega karena dia ternyata bukanlah pengkhianatnya. Untuk kemudian scene berganti ke rumah si Choi yang baru saja mendapat kiriman CCTV mencurigakan yang memperlihatkan Paman Biao berada di lokasi tak jauh dari tewasnya Tuan Dai. Di mana saat itu juga si Choi langsung mengutus polisi untuk coba menginterogasi Paman Biao di rumahnya. Dan setibanya polisi di sana, Paman Biao pun dengan kooperatif ternyata mampu menjawab semua yang akhirnya menghindari kecurigaan polisi. 我去找一个叫阿娟的女人，她是出来卖的，我是她的熟客。谢谢你的合作，如果有需要。 Keesokan harinya, mendengar pengakuan Paman Biao, si Choi belum 100% percaya begitu saja, di mana si Choi akan tetap menyelidikinya. Dan selanjutnya scene berganti ke ayah dan ibunya Tiger yang kondangan, yang di sini terlihat ada sekumpulan ibu-ibu sosialita yang meragukan kalung milik ibunya Tiger, sehingga perkataan itu membuat ibu Tiger kesal. Lalu ibu Tiger memastikan omongan mereka, apakah iya kalung ini palsu atau jangan-jangan mereka cuma ngiri aja. 没有专业仪器，其实很难判断，或许是我看错。 Nah, setelah berhari-hari tak masuk kantor, Ujang yang peduli pun coba mendatangi kos-kosan Scorpio, yang tapi ternyata Scorpio juga tidak ada di sana. Di mana feeling Ujang mengatakan Scorpio pasti saat ini ada di rumah ibunya. Untuk kemudian setelah Ujang sampai di sana, sayangnya Scorpio enggan keluar apalagi cerita, sehingga Ujang dan kita semua tidak tahu apa yang sebenarnya tengah Leo sembunyikan. Dan selanjutnya scene kembali dulu ke mereka, yang di sini dirinya mulai nyaman, namun belum tahu udah suka atau belum kepada Tiger, apalagi untuk mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya kepadanya. 也不能证明他们就是内鬼，所以你要多多注意。 Tepat saat malam hari tiba, Scorpio yang berpenampilan maling diam-diam masuk ke kantor untuk mencuri uang kantor tanpa sepengetahuan yang lain. Dan yang terjadi selanjutnya, ya, Scorpio tak berhasil menghindar karena mereka berdua berhasil melumpuhkannya. Di mana saat diinterogasi, Scorpio bersikeras tidak mengaku sebagai pengkhianat. Scorpio bahkan tak tahu menahu soal kamera yang dipasang di ruangan Leo. Scorpio hanya butuh uangnya saja. Itu pun Scorpio akan kembalikan lagi ketika nanti masalah pribadinya telah usai, yang untuk masalahnya sendiri Scorpio enggan ngasih tahu ke mereka. Nah, untuk meyakinkan mereka berdua, Scorpio sampai menceritakan awal mula dirinya diselamatkan Leo sewaktu ia kala itu minggat pasca ditampar sang ibu gara-gara masalah lanangan waktu itu. Di mana Scorpio saat itu sempat menjadi gelandangan pecandu narkoboy yang sangat ketergantungan, dan Leo saat itu datang menyelamatkannya. Masa iya sih aku mau mengkhianatinya, kan gak masuk akal, kata Scorpio. 我为了 boss 连命都可以不要，你至少告诉我们，你偷的钱是要用来做什么？ Daripada menceritakan masalah pribadinya ke mereka, Scorpio lebih memilih akan menyerahkan diri saja. Yang penting mereka berdua tak menduduhnya lagi. Dan mendengar itu si Ujang langsung ingin menolong. Dan di sini akhirnya terkuak alasan kenapa Scorpio butuh sekali uang sampai ingin mencuri. Di mana alasannya ternyata karena pacar ibunya yang mengancam dengan akan menyebarkan video sang ibu yang tak memakai apapun seusai habis bermain dengannya. Nah, saat ini sendiri sang ibu tengah dikurung dan diikat untuk menghilangi kecanduannya. Dan entah apa yang ada di pikiran Cecilia saat itu langsung mengumumkan ke mereka semua bahwa Scorpio adalah pengkhianatnya. 我相信新雅就是背叛小西的内鬼。新雅和尹熙感情这么好，怎么可能背叛他？那你报警了吗？还没，
Dengan bantuan uang Ujang sekaligus ditemani menemui pacar ibunya, saat itu Scorpio langsung menyerahkan uangnya dan Scorpio akhirnya berhasil mendapat foto ibunya dan mereka pergi dengan hati yang senang yang tanpa mereka tahu tak lama muncul polisi yang emang udah ditugaskan untuk menangkap mereka setelah aksi pemerasan ini selesai. Nah, di sisi lain lebih tepatnya ketika Virgo dan Libra akan pulang lebih dulu dengan meninggalkan Adele sendirian, tiba-tiba Adele membuka loker milik Scorpio dan meletakkan sebuah flash disk yang entah flash disk apa itu, untuk kemudian esoknya kita dibawa ke kantor Tiger dengan si Joy yang menyodorkan proposal baru yang harus ia tanda tangani. Yang tak lama datanglah office boy yang membawa kopi tapi tak sengaja menjatuhkan papan nama meja yang spontan membuat si Joy mengambil dan membuat Tiger langsung curiga, sehingga yang terjadi selanjutnya pasti kalian udah tahu Tiger akan berbuat apa. Ya, Tiger akhirnya mengambil penyadap tersebut dan menyadari bahwa selama ini dirinya telah disadap. Untuk itu, karena penasaran akan identitasnya, Tiger coba menanyakannya lewat informannya, dan tapi ternyata informan pun tak mengetahui siapa si Joy yang sebenarnya. Dan untuk itu Tiger main ke apartemen si Joy, untuk kemudian ketika si Joy lengah, Tiger pun memasang alat penyadap di rumahnya, lalu kembali pulang dengan hati yang cukup lega karena akhirnya tahu bahwa si Joy adalah Interpol. Dan sekarang Tiger tinggal cari tahu apa alasan si Joy menyelidiki perusahaannya. Nah, keesokan harinya ketika mereka tengah berjalan-jalan bersama, Cecilia tak sengaja melihat ada seekor burung yang mati yang Cecilia langsung menguburkannya, di mana pada tahap ini hubungan mereka makin intens dan Tiger nampak mulai benar-benar jatuh cinta padanya. Dan itu bisa terlihat dari cara Tiger memandanginya yang penuh dengan perasaan, yang kemudian scene balik lagi ke si Joy yang mendapat info baru tentang adanya transaksi ilegal yang dilakukan perusahaan GET, dan si Joy saat itu langsung kembali menemui atasannya untuk memastikan kebenaran info tersebut. Jamie 已经查到 GIT 跟 RSB 之间有勾当，我们还是没办法逮捕他们。我会盯紧一点的，或许会有机会。 Dan di sini fakta tentang siapa pengkhianat itu akhirnya terungkap sudah, di mana orang tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah Adele orangnya, di mana rupanya tanpa sepengetahuan Adele, Cecilia diam-diam mengambil flash disk yang niatnya akan Adele gunakan untuk memfitnah Scorpio. Adele yang menggerogoti uang perusahaan, yang meminjam uang di bank atas nama Leo, serta yang paling gila adalah dengan memberitahukan tindakan Leo dan Tiger ke Tuan Dai, yang tentu saja semua ini dilakukan untuk uang yang katanya sih karena demi menyukupi kebutuhan keluarganya, yang diketahui sebelumnya keluarganya tersebut kaya raya namun bangkrut. 不是因为他，我 RSB 就突然跟他解约，就等于毁掉我父亲经营这10多年以来的心血吗？ Nah, setelah mengungkapkan kekesalannya terhadap bangkrutnya perusahaan sang ayah, yang ternyata juga secara tidak langsung ada nama perusahaan RSB yang terlibat di dalamnya, selanjutnya Adele menceritakan bagaimana proses dia meretas laptop Leo menggunakan kamera tersembunyi, sampai akhirnya tak sengaja membuka cat-catan Leo dengan Tiger yang memeras Tuan Dai, dan Adele butuh proses panjang untuk ikut menyelidiki mereka berdua, hingga akhirnya memberanikan diri untuk menelpon Tuan Dai untuk kasih tahu, yang akhirnya mereka Leo dan Tiger dari situ diuber orang suruhan Tuan Dai bahkan sampai ke Australia. 没想到你为了钱什么事都做得出。我也是。你欠公司的钱，我可以帮你还清。 Satu hal yang menarik ialah ternyata Adele hanya ngasih tahu Tiger saja ke Tuan Dai, dan Adele sampai bersumpah bahwa dia gak ada kepikiran buat ngehianatin bosnya sendiri walaupun udah maling duit bosnya berkali-kali. Nah, kalau bukan Tuan Dai lah orang yang mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Leo sewaktu di Australia, lalu siapa sebenarnya orang yang mengincar Leo? Makin seru sih. 如果对付小七的人不是带走，那会是谁呢？
Setelah misi melindungi Tiger nampak boleh dikatakan sudah tuntas, sebelum kontraknya berakhir, Cecilia harus menemani Tiger di acara anniversary RSB di sebuah hotel, di mana Cecilia difasilitasi untuk menjadi cantik dan ia harus menemani Tiger berdansa sampai membuatnya makin nyaman. Dan dari sinilah awal mula keduanya akhirnya resmi jatuh cinta satu sama lain dan jadian. Dan yang terjadi selanjutnya, dan ketika pesta tersebut masih asik-asiknya bergulir, tiba-tiba lampu padam lantas tak lama kemudian ada orang random yang menyerang ibunya Tiger, di mana untungnya sang ayah berhasil menghalau walaupun tangannya harus terluka. Untuk kemudian Tiger pun langsung mengejarnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Nah, setelah keduanya diobati, lalu Tiger akan berusaha mencari siapa kira-kira orang yang berani mengincar orang tuanya. Setelah semalam mendengar percakapan antara ayah Tiger dengan bos GAT, yaitu Tuan X, si Joy langsung menduga bahwa ayah Tiger lah kunci untuk mengungkap transaksi ilegal antara kedua perusahaan tersebut. Dan seperti biasa, si Joy kembali menemui atasannya, dan begitu mendengar analisa yang diutarakan si Joy, atasannya pun setuju untuk coba selidiki ayah Tiger. Lalu siangnya ketika mereka masih mengunjungi ayah Tiger di rumah sakit, ketika ibu Tiger ingin pulang, si Joy diminta untuk mengantarkannya, yang tapi ibu Tiger malah minta diantar ke sebuah tempat seperti resto, yang namun malah membuat si Joy curiga. 他说要去药材店，怎么却来了餐馆？先生几位？一位。 Di sini kalian akan dibuat terkejut akan sosok ibu Tiger ini, di mana terlihat ia tengah menuju ke sebuah ruangan rahasia yang ada di resto ini, di mana ternyata ibu Tiger berhasil menangkap orang yang ingin membunuhnya. Dan ketika diinterogasi, ternyata pria ini juga merupakan orang suruhan. Orang yang nyuruh itu merupakan seorang wanita, tapi pria ini enggan ngasih tahu, yang akhirnya membuat ibu Tiger kesal lalu membunuhnya saat itu juga. 岳太太，下次再见。来了不到20分钟，这一顿饭不可能。 Dan setelah menduga bahwa wanita yang nyuruh itu pastilah Ibu Gina orangnya, Paman Biau diminta untuk segera menghabisinya, tapi harus tetap bersih dalam bertindak. Untuk kemudian Sin berpindah ke markas Shiro yang kali ini mendapat job baru untuk mengawal seorang artis cantik dari Cina, yang berhubung ini merupakan pekerjaan yang minim resiko. Libra dan Scorpio lah orang yang diutus untuk mengawalnya, karena kebetulan Libra sangat ngefans sekali dengan artis tersebut. 能不能帮我签个名？你也是我的粉丝。 Singkat cerita, setelah ayah Tiger sudah diperbolehkan kembali pulang ke rumah, saat berdua sang ayah langsung bertanya, "Apa yang kamu lakukan sampai-sampai pembunuh bayaran mengincarmu?" Sang ibu pun menjawab, Ibu Gina lah orang dibalik pembunuh bayaran tersebut, di mana ternyata setelah mengetahui fakta bahwa kalungnya dijual palsu, ternyata Ibu Tiger tidak terima, lalu menculiknya. Dan Ibu Tiger saat itu langsung melukai wajah Tante Gina. Makanya Tante Gina balas dendam, yang tindakan sang ibu ini cukup disayangkan suaminya, karena untuk apa balas-membalas hanya karena sebuah kalung yang harganya pun gak seberapa itu. Gina 的这笔钱我一定得拿回来。 再这样下去，迟早会惹祸上身的。 Nah, disinilah satu fakta terkuak. Ternyata alasan Tante Gina menjual barang palsu waktu itu karena sebelumnya ia juga pernah ditipu dalam sebuah bisnis yang dijalankan bersama Ibu Tiger secara diam-diam. Bisnisnya apa? Belum akan saya kasih tahu sekarang supaya filmnya tetap akan seru. Dan sebagai seorang Interpol, si Joy tentunya punya koneksi di mana-mana. Dan detik ini dia baru saja mendapat kabar tentang nama dari pembunuh Leo, yaitu Mercy, yang merupakan seorang pembunuh bayaran terkenal. Pertanyaannya, siapa orang yang menyuruhnya? 关俊胜还不知道他被监听。你打算除掉他？从他身上，我们能够知道警方的消息。 Adegan berpindah ke rumah Tante Gina, di mana ia baru saja mendapat kiriman paket berupa sebuah racun. Dan saat itu Tante Gina langsung menelpon Ibu Tiger yang langsung dituduhnya. Dan Ibu Tiger tak mengelak, malah balik mengancam, hingga keduanya terlibat ketegangan yang berujung pada saling mengancam di antara hidup keduanya. 想要毒死我，你要做一点功课啊！我保证10倍奉还。我只怕你没机会。
Nah, setelah resmi jadian dan jadian tersebut mereka kabarkan ke si nenek yang seketika membuat si nenek senangnya bukan main saat mendengarnya. Selanjutnya Cecilia semakin dibuat gembira ketika akhirnya mendapat kabar bahwa adiknya ditemukan dan mereka segera akan pergi ke sana, dan itu juga membuat si nenek senang mendengarnya. Masih. Ya, Anda tidak salah dengar. Mercy, si pembunuh bayaran yang mengincar Leo, ternyata orang suruhan ibunya Tiger. Dan saat itu, Mercy diminta untuk segera berangkat lagi ke Australia. Dan si Joy yang mendengar kabar tersebut juga ingin ikut ke sana. Mereka akan berangkat berempat termasuk Scorpio. Lalu ketika mendengar anaknya akan ikut ke sana, ibu Tiger bergegas mengirim foto Tiger ke Mercy dan meminta agar jangan sampai melukai Tiger di saat nanti Mercy hendak membunuh Leo kembali di sana. Nah, sialnya tepat saat mereka sampai di rumah sakit, Leo sudah tidak ada di ruangannya karena saat ini ia tengah dikejar-kejar Mercy yang siap membunuhnya. Yang di sini mereka bergegas mencari sampai tak sengaja menemukan sendal Leo tergeletak tak jauh dari situ. Untuk kemudian mereka pun bergegas kembali mencari dan akhirnya menemukan Mercy tengah mencekiknya. Dan yang terjadi selanjutnya, nah lo, belum sempat diinterogasi, Mercy sudah keburu tewas duluan. Dan di sini mereka cukup dibuat terkejut ketika mendapati ada foto Tiger di dalamnya. Mereka mengira Tiger juga merupakan bagian dari target, dan orang yang menembak Mercy sudah pasti orang suruhan ibu Tiger. Yang itu artinya mereka kini punya musuh baru. Yang tapi meski begitu, setidaknya mereka sudah tenang karena Leo berhasil selamat meskipun kondisinya belum pulih karena ingatannya belum benar-benar 100% kembali. 对不起，没有影响。我叫岳瑞祥，是你姐的男朋友。 Nah, bukannya langsung pulang atau paling tidak nggak usah kemana-mana dulu deh sampai jadwal penerbangannya tiba, mereka malah jalan-jalan yang tanpa mereka sadari pihak sniper sudah siap dari kejauhan untuk menembak Leo. Untungnya dengan insting Interpolnya, si Joy dengan cepat berhasil menyadari itu. Dan yang terjadi selanjutnya, sementara itu, di Singapura sendiri terlihat saat ini Tante Gina baru saja menandatangani kontrak 2 hari untuk dikawal ke Malaysia dalam rangka urusan bisnis, di mana ini akan menjadi misi yang menyebalkan karena Tante Gina ini galak. Dan tapi untungnya gebet mutan atas dirometinya mereka oleh Tante Gina cepat menghilang karena mereka mendapat kabar bahwa Leo telah kembali dengan selamat. Dan saat ini dirinya pun tengah mengingat momen-momen bersama kakaknya di rumah. Happy birthday! Nah, begitu mendengar bahwa Leo sekarang ini kondisinya tengah dalam lupa ingatan, ibu Tiger cukup tenang dan bisa tetap fokus untuk membunuh Tante Gina terlebih dahulu. Dan di tengah malam tiba-tiba Leo bermimpi bertemu Tiger, tapi seolah-olah Tiger ingin menembaknya. Untuk kemudian esoknya Leo coba menanyakan seputar Tiger kepada kakaknya. Yang intinya di sini Cecilia coba menerangkan status Project Robin Hood ke Leo agar semuanya jelas. Lalu supaya lebih jelas lagi, Leo pun dibawa ke kantornya untuk membuka laptopnya sendiri. 你还记得密码吗？ Belum cukup mengerti dengan status Robin Hood tersebut, Tiger diminta Cecilia untuk coba menjelaskannya secara langsung. Dan hasilnya rupanya membuat Cecilia kembali mengingat bahwa dirinya berperan sebagai seorang pencuri data. Tapi di sini Leo juga mengingat satu momen sewaktu dirinya bertemu Tiger di Australia, di mana dalam ingatan Leo, Tiger lah orang yang menjual data-data tersebut ke pasar gelap. Untuk kemudian Leo langsung bad mood lalu pergi. Lalu scene dipindahkan lagi ke Malaysia, lebih tepatnya di gudang pabrik milik Tante Gina yang ternyata memproduksi heroin, yang membuat Shiro akhirnya memutus kontrak karena melanggar kode etik perusahaan.
Ya, ketika Tante Gina memerintahkan anak buahnya untuk membunuh 3 pengawalnya tersebut, tanpa Tante Gina sadari Paman Bio sudah ada di ruangannya untuk kemudian langsung membunuhnya, di mana hal itu sempat disadari mereka bertiga yang melihat Paman Bio kabur, yang sayangnya mereka bertiga gagal mengejar, yang ada malahan Virgo harus terluka sedikit akibat terkena tembakan. Dan setelah Cecilia dikabari, Cecilia langsung menyodorkan info tersebut ke si Leo, barangkali si Leo ingat akan sosok Tante Gina yang sempat dikawalnya. Akan tetapi info itu justru membuat si Joy mendapat petunjuk karena akhirnya dia tahu kalau Tante Gina mengenal keluarga Tiger. Si Joy menyarankan bosnya agar selidiki sejauh mana hubungan keluarga Tiger dan Tante Gina dalam urusan bisnis. Dan kembali lagi ke ibunya Tiger. Di sini ibunya Tiger cukup senang karena Tante Gina sudah mati, dan di sini juga terlihat satu fakta yang cukup tak terduga, yaitu ternyata Paman Bio punya hubungan spesial dengan ibunya Tiger. 阿彪，没问题的话，你先上楼休息吧。 Keesokan harinya, ketika mereka tengah berjalan-jalan bersama, Leo mendapat sebuah ingatan saat Cecilia menyebutkan nama perusahaan RSB milik Tiger, di mana saat dalam ancaman Mercy waktu itu, Leo sempat berhasil menginterogasi Mercy yang mengatakan orang dari RSB lah yang menyuruhnya, dan Leo saat itu langsung menyerang Tiger dan memisahkan Tiger dengan kakaknya karena Leo yakin Tiger lah otak dibalik semua permasalahan yang menimpa dirinya. 不是我不要相信你，是你让我相信你，你也得给我一个合理的理由啊 ！RSB 除了岳瑞祥还有谁？还有赵雪人，你竟然…… Nah, selesai berdebat dengan kakaknya, Cecilia meminta maaf ke Tiger karena untuk sementara waktu nggak bisa ketemu dulu. Tiger di sini kebingungan sendiri dan akhirnya mengingat semua momen yang melibatkan keluarganya untuk mencari jawaban, hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya langsung tentang orang yang mengincar Leo kepada kedua orang tuanya, dan jawabannya ya sudah pasti orang tuanya nggak akan ngaku apalagi ibunya. Dan akhirnya setelah membuka laptopnya kembali, Leo berhasil mendapatkan ingatannya sewaktu bertemu Tiger di Australia, yang memang benar Tiger ngaku bahwa dia menjual data tersebut ke pasar gelap. 像 Max 特奴勒的诱惑，在网上面收买我们勒索对象的犯罪证据，贩卖证据的是你，对不对？我们的目标不就是打倒他们吗？ Setelah perdebatan dengan Tiger usai yang berakhir akan dilaporkannya Tiger ke polisi, saat pergi itulah Leo bertemu dengan Mercy, lalu mereka bertarung dan Leo kecebur yang akhirnya sekarat. Dan usai berhasil mengingat semuanya, benar-benar udah jelas loh ini, Leo langsung utarakan itu ke kakaknya, yang tapi kakaknya tetap saja tak percaya karena Tiger mengatakan tidak pernah menjual satu data itu pun ke pasar gelap. 他跟我说不是他放上暗网的。 你这次一定要相信我。 Keesokan harinya, untuk memastikan benar atau tidak Tiger menjual data tersebut, Cecilia coba menanyakannya lagi, dan tapi Tiger di sini tetap bersikeras mengatakan tidak. Bahkan Tiger mengaku sewaktu di Australia dia tidak pernah menemui Leo. Tiger hanya pergi ke pelelangan saja, yang perkataan itu makin membuat Cecilia bingung sendiri, yang akhirnya Cecilia memilih pergi karena sudah kecewa menganggap Tiger sebagai seorang pembohong. Nah, imbas dari kegalauan mereka berdua itu, ternyata disadari sang nenek yang nekat datang ke kantor Shiro untuk hanya membujuk Cecilia agar mau baikan lagi dengan cucunya. Si nenek berkata, Tiger tak pernah segalau itu setelah terakhir 7 tahun yang lalu, di saat ia ditinggal mati oleh mantannya yang bunuh diri karena diberkaos. Nah, karena Cecilia sebelumnya tidak pernah diceritakan seputar mantan Tiger oleh Tiger itu sendiri, si nenek pun pada akhirnya menceritakan semuanya, yang akhirnya membuat Cecilia berpikir untuk mau balikan lagi. 他再也没有交过女朋友。 我不知道你们之间发生了什么，再给小强一次机会啊！ Adegan berpindah ke kantor Shiro, di mana saat Leo tengah berlatih, ia mendapat sebuah telepon dari orang tak dikenal. Orang tersebut mengaku sebagai orang yang selama ini mengincar dirinya, dan jika Leo ingin tahu siapa dalang yang menyuruhnya, Leo diminta menemuinya sendirian, dan Leo langsung ke sana tepat bersamaan dengan baikannya mereka di Taman Makam Burung, yang mereka pun bergegas mencari Leo setelah dikabari bahwa Leo menghilang entah kemana, dan disinilah dia sekarang. Dan inilah orang yang menelpon Leo, yang tidak lain adalah
adalah Paman Biao. Lantas saat itu mereka terlibat baku hantam yang sayangnya Leo dibuat kewalahan oleh kemampuannya. Hingga ketika Paman Biao akan membunuhnya, Tiger pun datang untuk menyelamatkannya. Dan tapi Tiger harus terkena sedikit tusukan ketika Paman Biao menemukan celah untuk bisa membunuh Cecilia. 谢谢你们的合作，如果有需要，我们会再联系你们。 Sesampainya di rumah, karena melihat Leo mengalami luka di bagian lengannya, Cecilia bergegas mengambil P3K untuk kemudian si Choi pun mengobatinya. Dan ternyata cara ini berhasil mengembalikan ingatan Leo akan sosok si Choi yang ternyata sudah ia sukai sejak lama. Dan itu cukup membuat Leo senang. Dan selanjutnya kita dibawa ke mereka berdua, yang di sini Ibu Tiger marah karena berhasil mah enggak, yang ada malah ngebuat anaknya luka. 对不起，没想到瑞香会 尽快处理掉。可是这个时候， Dan dirasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkap perasaan cintanya. Si Choi pun dengan lantang terang-terangan ingin segera menikahi si Leo, dimana jawabannya udah jelas. Leo dengan tangan terbuka langsung menerima cintanya. Dan melihat adiknya resmi jadian seperti itu, Cecilia pun turut senang. Untuk kemudian Cecilia kembali meyakinkan Leo soal Tiger. Dan Cecilia juga izin pamit bahwa ia akan berlibur ke Australia bersama Tiger, yang meskipun menentang karena khawatir Leo tak bisa terus-terusan melarang, karena ini merupakan keinginan kakaknya sendiri. Nah, setelah berangkat dan akhirnya sampai juga di Australia, mereka menghabiskan waktu bersama dengan berlibur ke tempat-tempat yang menyenangkan, di mana mereka terlihat sangat berbahagia. Sampai tak terasa waktu berganti malam, lalu mereka pulang untuk istirahat, yang istirahatnya sendiri di rumah Tiger, ke rumah penuh kenangan bersama kekasihnya dahulu. Dan ada tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, benar sekali, penceritaanlah agendanya. Adegan gak akan saya tampilkan karena pasti dolar kuning ya. Jadi saya akan tampilkan setelah mereka selesai saja. Tolong perhatikan apa yang diutarakan Tiger setelah ini ya, karena ini akan menjadi plot twist di akhir ceritanya nanti. 你忘了你最爱的人是小米吗？我可以爱上别的女人。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sesaat setelah terbangun dari tempat tidurnya, Cecilia mendapati sebuah foto yang di dalamnya ada foto kedua orang tuanya tepat saat perayaan Enif RSB yang ke-20. Yang saat itu Cecilia pun langsung menanyakannya ke Tiger, di mana ternyata ayah Cecilia dulunya adalah CEO perusahaan GIT yang sekarang dipegang oleh Tuan Ek. Dan tapi di sini Tiger tak terlalu mengenal karena kala itu RSB masih dipegang ayahnya. Untuk kemudian Shin beralih ke Leo yang akhirnya mengetahui bahwa pembunuh orang tuanya adalah Mercy. Dia mengetahui itu setelah mengakses web gelap kembali, lalu mengingat semuanya sebelum dirinya hampir tewas oleh Mercy saat di Australia tempo lalu. Mercy 就是7年前杀了我爸妈的人。Mercy 在网上放了案发现场的照片，一定跟岳家脱不了关系。 Nah, setelah tahu fakta tersebut, Leo segera menghubungi kakaknya untuk menceritakan ini semua kepadanya, di mana Leo sekali lagi sangat yakin Tiger terlibat. Dan tapi Tiger sendiri mengatakan tidak, yang endingnya membuat mereka berdua kembali ribut, apalagi setelah tahu bahwa Tiger ternyata sudah melamar kakaknya. Nah, di sini Cecilia tetap kembali meyakinkan adiknya. Lalu karena penasaran, saat itu juga Cecilia langsung menanyakan tentang foto orang tuanya di Enif ke-20, yang itu membuat orang tua Tiger terkejut karena ya memang ibu Tiger lah pembunuhnya. 原来你是天佑的女儿，你爸是个好领导，我真想不到会有谁想要害他。 Walaupun sang ayah tahu dan nampak terlibat atas pembunuhan orang tua Cecilia, sang ayah meminta sang ibu untuk berhenti, dan tapi sang ibu menolak sebab Leo terlalu banyak tahu yang berpotensi akan mengancam keselamatan perusahaan RSB jika semuanya bocor ke polisi. Nah, keadaan semakin diperburuk ketika tiba-tiba Tuan Ek mengatakan bahwa polisi sudah berhasil menyadap akun pasar gelapnya yang akhirnya mengungkap kejahatan mereka semua, di mana ternyata Tuan Ek, Ibu Tiger, Nona Gina, mereka bertiga terlibat bisnis narkoba internasional dengan RSB sebagai penyedia kapalnya. Dan untuk alasan kenapa sang ibu perlu bisnis itu tidak lain karena dulu RSB akan mengalami kebangkrutan total, makanya dia menghalalkan segala cara. Dan esoknya polisi pun akhirnya datang ke rumah juga, dan tapi karena kurangnya bukti untuk interogasi,
polisi langsung pergi yang akhirnya malah membuat Tiger curiga ke orang tuanya, lalu nekat mendatangi si Joy untuk memintanya jujur siapa orang yang tengah kau selidiki di perusahaanku. 这是我之前来的时候放的，你究竟在 RSB 调查什么？我就不拆穿你的身份，让你继续待在公司调查。警方怀疑 RSB 跟 JIT. Ketika sampai di rumah dan terlihat sang ibu tengah berdebat dengan sang ayah, khawatir polisi sebentar lagi akan meringkusnya. Saat itulah Tiger muncul dengan nada dan perilaku yang berbeda dengan Tiger yang dikenal ayahnya, di mana akhirnya terungkap sudah Tiger ini memiliki kepribadian ganda yang muncul setelah mantan tunangannya waktu itu bunuh diri. Kepribadian ganda ini cenderung bersifat psikopat dan sangat manipulatif serta jadi otak di balik bisnis ilegal, termasuk yang memerintahkan sang ibu untuk membunuh orang tua Leo yang cenderung orang baik-baik serta orang yang menolak bisnis ilegal RSB ketika orang tua Leo kala itu masih menjabat CEO di perusahaan JIT. Nah, untuk nama dari kepribadian ganda Tiger sendiri yaitu Max, dan Max lah orang yang juga menjual data klien Shiro serta mengincar Leo juga, yang semua kegilaan itu dipicu karena sampai saat ini Max belum menemukan siapa orang yang memperkaos tunangannya dahulu. 我叫 Max， 才分裂出了 Max 来帮他解除失去小敏的痛。发生什么重要的事？你竟然瞒了我7年。 Sebagai langkah pencegahan sebelum semua kejahatan bocor yang berpotensi akan membangkrutkan perusahaan, sang ayah diminta untuk menyerahkan diri ke polisi dan sang ayah dengan berat hati mengiyakan asalkan anaknya tak ikut-ikutan terseret. Dan dengan ini ambisi sang ibu untuk mempertahankan perusahaan berhasil, tinggal memikirkan kelanjutan hubungan dengan Paman Bio, termasuk menyingkirkan Leo dan Cecilia sekalian. 岳飞鸿先生承认涉嫌毒品交易， 好好照顾这个家，还有你婆婆。 爸，爸。 Akibatnya, setelah sang ibu memberi pengakuan bahwa ayahnya terlibat atas pembunuhan orang tua Cecilia, Tiger pun jadi menyendiri, dan mereka berdua sendiri setelah tahu ayah Tiger ditangkap, mereka semakin yakin ayah Tiger lah dalang pembunuh orang tuanya. Apalagi saat mereka memeriksa foto TKP tewasnya orang tua mereka, disitulah kok ternyata ada foto Paman Biau di lokasi, yang itu makin menguatkan pendapat Leo bahwa Paman Biau lah orang yang dengan cepat membunuh Mercy untuk menghilangkan bukti. 对不起，我没有办法原谅你爸对我父母做的事，这一切跟你没有关系。 Nah, berhubung bukan Tiger lah dalang dibalik pembunuhan kedua orang tuanya, Cecilia dengan ikhlas mau memaafkan dan tetap melanjutkan hubungan, di mana Tiger tetap saja masih merasa bersalah. Dan akhirnya kesedihan itu kembali membangkitkan Max yang kesal. Dia kesal karena Tiger berpaling ke wanita lain yang menurutnya Tiger harusnya tetap cinta pada satu wanita, yaitu mantan tunangannya dulu. Dan Max dengan tegas saat itu langsung meminta ibu Tiger untuk segera membunuh Cecilia dan Leo, sebab keduanya dianggap seperti hama yang kapan saja bisa merusak apa yang telah dirinya capai. Max， 我早叫你把她们2姐妹干掉了。 Ketika Max mengirim video syur tunangannya untuk membuat Tiger tak melupakannya, Tiger justru mendapat jawaban tentang siapa dalang di balik pemerkaos tunangannya dulu, di mana ternyata orang tersebut adalah Tuan X. Itu terbukti ketika Tiger melihat tanda lahir di tangan Tuan X sama seperti yang ada di video. Untuk kemudian bangkitlah Max, dan saat itu Max bergegas mencari celah untuk bisa dengan segera membunuh Tuan X untuk balas dendam. 你在说什么？ 凭什么这样对小敏？为什么？你干什么？ Nah, begitu Cecilia muncul lalu dengan cepat menghentikan aksi Max yang membuat Tiger tersadar, Cecilia mulai berpikir dengan keanehan karakter Tiger yang spontan berubah-ubah. Setelah diancam, Tuan X dengan cepat langsung menelpon ibunya untuk ngasih tahu soal ini. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata dalang asli pembunuhan tunangan Tiger ya maknya sendirilah. Untuk alasannya apa, nanti akan terjawab dengan sendirinya. 瑞祥发现当年侵犯小敏的人是 Thomas， 如果让瑞祥知道当年小敏的事是我。 Ya, ungkapan mereka berdua ternyata didengar nenek Tiger yang mengakibatkan drop dan koma lalu masuk rumah sakit. Dan sampai sini Cecilia akhirnya baru sadar kalau Tiger punya kepribadian ganda. Cecilia menyimpulkan kepribadian gandanya lah yang menjual data klien Shiro. Untuk kemudian karena khawatir akan keselamatannya, Tuan X menyewa jasa Cecilia dan Leo, yang itu membuat Tiger kesal karena Cecilia malah menerima yang jelas-jelas Tuan X adalah orang jahat. 他是个人渣，
就算死了也是罪有应得，你为什么要保护他？我要保护的人不是他，是你。 Nah, setelah berhasil membuat Tiger mau mengerti dengan apa yang Cecilia jelaskan, saatnya bagi Cecilia untuk memancing Max keluar dengan cara mengungkit-ungkit nama mantan tunangannya dulu. Dan ternyata cara itu berhasil, tapi jelas saja membuat Max marah. Dan Max saat itu langsung bertindak untuk coba membunuh Cecilia. Dan yang terjadi selanjutnya, seperti biasa, begitu sadar Tiger jelas tak mengingat apa-apa, dan tapi rupanya Cecilia sudah merekam apa yang ia lakukan sehingga Tiger makin terpuruk karena tak percaya dengan apa yang dilakukan, yang tapi Cecilia berusaha menenangkannya dan Cecilia berjanji akan tetap setia sampai Tiger sembuh. 是人格分裂，因为你人格分裂的时候，你什么都记不得。对不起，对不起。 Nah, sekarang giliran mereka berdua untuk memulai misi mengawal Tuan Ek yang meminta untuk diantarkan ke sebuah pelabuhan, di mana Tuan Ek tiba-tiba meminta turun karena katanya ingin menemui temannya padahal ingin kabur. Sampai tak lama tertembaklah ia oleh Paman Biao yang berusaha membungkamnya. Yang saat ada kesempatan, mereka berdua langsung bertindak dan akhirnya sukses melumpuhkan Paman Biao. Setelah Paman Biao dipenjara, mereka terlibat keributan lantaran Leo menduga Ibu Tigerlah dalang di balik konspirasi ini semua, di mana Cecilia mengambil jalan tengah untuk menenangkan mereka berdua, dan selanjutnya giliran Ibu Tiger yang mengatur rencana membunuh Leo dan Cecilia. Caranya dengan pura-pura diserang saat ingin menemui Cecilia, lalu mengatakan ke anaknya ingin ke Aussie untuk berlibur atau istirahat, tapi harus dengan pengawal, yaitu siapa lagi kalau bukan Cecilia dan Leo, yang Cecilia jelas tidak mungkin untuk menolaknya. 宝宝，对了妈，我有点事要出国一趟。你千万陪妈一起去的。 Nah, setelah menjenguk si nenek yang terlihat cemas karena Cecilia akan dibawa ke Australia, setelah mendengar Leo dan Cecilia akan pergi, si Joy jelas langsung khawatir dan langsung melarang Cecilia untuk pergi ke sana, yang Leo jelas tidak memperdulikannya. Dan pada sesi sekaratul mautnya, si nenek akhirnya ngasih tahu bahwa ibunya adalah dalang dari tewasnya tunangannya dulu, yang sontak membuat Max bangkit kembali. Dan dengan dipenuhi amarah yang mendalam, Max mengajak si Joy untuk nyusul ke Aussie karena Max berniat ingin membunuh Ibu Tiger langsung dengan tangannya sendiri. 你的女朋友已经跟他去了澳大利亚。 Singkatnya, setelah 1 hari di Aussie, Ibu Tiger langsung minta untuk dikawal ke sebuah tempat, dan di sini Ibu Tiger akan membunuh mereka berdua. Ibu Tiger sudah menyiapkan banyak pasukan, dan sebelum membunuhnya, Ibu Tiger jujur terlebih dahulu ke mereka berdua, yang tapi ternyata mereka berdua udah tahu, karena tanpa Ibu Tiger sadari, sebelum berangkat si nenek udah cerita semuanya, yang itu artinya mereka berdua datang ke sini emang udah dalam kondisi siap untuk melawan Ibu Tiger yang ingin membunuh mereka. Nah, setelah anggota Shiro sukses melumpuhkan semua anak buahnya Tiger, ketika Ibu Tiger akan diserahkan ke polisi, saat itu Max muncul dan langsung menembak kakinya. Dan yang terjadi selanjutnya, dalam keadaan membabi buta seperti itu, Cecilia nekat maju untuk menyadarkan Tiger agar membuang kepribadian Max yang ada dalam dirinya, di mana Cecilia berusaha menguatkan dengan memberitahu berita bahagia untuk Tiger. Beritanya sendiri ialah kehamilan Cecilia, yang itu artinya Tiger akan jadi ayah, dan ternyata cara itu berhasil membuat Max hilang, tapi Tiger cukup frustasi karena sudah membunuh ibunya dan akhirnya melakukan ini. Nah, setelah 1 tahun berlalu, Leo resmi menikah dengan si Joy dengan sudah lahirnya anak Cecilia yang terlihat tengah digendong oleh bibinya yaitu Virgo, dan film ditutup dengan kebahagiaan antara Leo dengan si Joy dan semua anggota Shiro, dan tapi tidak dengan Cecilia sendiri yang sampai detik ini masih belum bisa move on walaupun semua orang berusaha tetap untuk menghiburnya terus-menerus. Tamat.